Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuni an nu'arifa an nafsi ilaikum ismi Andika Janwardi jitu min tarakan wa ana talibatu fi jami'ati Borneo tarakan bikulliyatul ihtisadu tukasi soal muhasabatan. Halo sobat semua, dalam rangka memenuhi penugasan MKWU Agama Islam, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai topik pembahasan Islam, iman, dan ihsan, yang dimana Islam kita tahu bahwa tentang praktek ibadah, iman berarti tentang akidah, dan juga ihsan berarti tentang hubungan masyarakat dan juga makhluk hidup sesama dan akhlakul karimah. Nah, di sini saya meruncingkan pembahasan kita tentang penerapan di kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh atau topik pembahasan sholat taubat. Mau tahu bagaimana penjelasannya? Yuk simak sampai habis ya. Islam mengajarkan pada kebaikan dan juga memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai manusia, tak akan terlepas dari namanya dosa dan kesalahan. Untuk itu, taubat dan sholat taubat adalah pilihan yang tepat untuk berhenti sejenak dari berbagai aktivitas yang tidak dibenarkan, menjernihkan pikiran, mengevaluasi perjalanan yang telah kita tempuh, dan mengingat-ingat kembali cita-cita, misi, dan tugas kita di muka bumi ini, yakni untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan amalan baik di dunia untuk digunakan di akhirat kelak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu salat sunnah yang jarang dan asing di kalangan umat muslim adalah salat taubat. Padahal salat sunnah taubat mempunyai keutamaan terutama bagi orang-orang yang benar-benar taubatan nasuha. Salat taubat sebagai salat sunnah memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, yang pertama, karena melaksanakan salat sunnah taubat akan mendapatkan pahala salat sunnah seperti salat sunnah lainnya. Seperti pada surah Ali Imran yang berbunyi, Ulaika jazauhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Artinya, mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surah Ali Imran ayat 136. Selain itu, karena tujuan salat taubat adalah lillahi ta'ala, maka insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis yang berbunyi, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah Hasan. Keutamaan yang ketiga yaitu jika mengerjakan sholat sunnah, taubat akan dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 10 yang berbunyi, Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Dan keistimewaan selanjutnya adalah ditinggikannya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim nomor 488. Masya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bahkan seseorang yang telah melakukan dosa kemudian bertaubat mendapatkan banyak ganjaran atas kesungguhannya dalam mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana niat, tata cara, dan waktu pelaksanaan salat taubat? Mari kita bahas dan inilah prakteknya. Halo sobat, waktu pelaksanaan salat taubat sendiri bisa dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam, kecuali pada waktu yang diharamkan untuk sholat. Sebagian ulama menyatakan kalau waktu pelaksanaan sholat taubat yang utama adalah pada 2/3 malam atau selama sholat tahajud dilaksanakan. Nah, adapun tata caranya, yang pertama mengucapkan niat. Niat boleh diucapkan di dalam hati dan dilisankan. Dan untuk mengawalinya, maka awalilah dengan membaca niat sholat taubat yang dimana dibaca ketika ingin melaksanakan sholat taubat.
Niatnya adalah usolli sonatat taubati rokaataini lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan selanjutnya adalah membaca doa iftitah, yang dimana itu merupakan yang disunahkan seperti pada Ibnu Majah yang berbunyi inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalu muslimin. Dan selanjutnya yang kamu lakukan adalah membaca surah Al-Fatihah dan kemudian membaca surat pendek Al-Quran dan lanjut kepada ruku, ihtidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Sujud kedua berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua seperti halnya sholat biasa. Nah, begitulah penjelasan singkat dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.